Sekarang ini kita posisinya di kaki Bukit Hanura. Ini pintu masuk untuk naik ke Bukit Hanura yang kurang lebih ini adalah sekitar 230 meter. Untuk pengunjung masuk sendiri dikenakan biaya atau bagaimana? Untuk sementara ini bagi orang-orang yang ziarah kami bebaskan, artinya tidak ada pungutan biaya, hanya sekedar untuk parkiran aja. Untuk keamanan sendiri, Pak? Alhamdulillah keamanan karena ini adalah dikelola oleh desa, jadi keamanan cukup dengan Linmas dan alhamdulillah sampai hari ini keamanan terjamin. Ini tepatnya alamatnya di mana, Pak? Tepatnya ini adalah di RT 6 Dusun 3 Kampung Mekarjaya Kecamatan Bangurjo Kabupaten Lampung Tengah. Oh ya, jadi di Bukit Hanura itu memang terdapat satu bangunan petilasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus di tengah itu memang ada bangunan juga. Sengaja kami buat untuk musola karena di sini banyak orang yang memang harus sholat berjamaah dan sebagainya, kami buatin musola. Terus di sisinya juga itu ada gedung. Itu gedung untuk petilasan Tubagus Malar yang memang ini sudah lama memang ini sudah terbangun dan sudah menjadi kebiasaan orang ziarah ke Tubagus Malar. Terus Kalau dibukanya petilasan Syekh Abdul Qadir Jailani Tubagus Malar, Tubagus Malar itu sebenarnya sudah sejak 1930-an ini sudah ada. Nah, namun karena waktu itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang tahu yang jarah ke sini. Namun setelah 2015 ini dibukanya atau ditemukan adalah petilasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan sekarang ini sudah untuk umum, hampir tiap hari, bahkan dari luar Lampung ini sudah banyak yang ziarah, terutama adalah dari Banten dan dari Serang yang banyak itu. Biasanya itu kayak malam Jumat sampai hari Jumat itu biasanya banyak karena di sini itu ada pintu Syekh Abdul Qadir Jailani petilasan itu kami buka khusus untuk hari Jumat, sehingganya mereka itu banyak di hari Jumat itu, dan juga hari-hari libur itu biasanya banyak pengunjung yang dari luar. eh, Kami selaku kepala kampung dengan dibukanya petilasan Syekh Abdul Qadir Jalani ini memang sudah kami sampaikan ke halayak ramai, terutama warga kami, ini adalah untuk kami jadikan wisata religi. Sehingganya ini kami punya tujuan dengan adanya wisata religi ini bisa untuk peningkatan perekonomian di sekeliling kami. Contohnya artinya ada pedagang-pedagang kecil, terus lingkungan dari bapak-bapak yang nggak ada kerjaan, anak-anak muda ini bisa ngambil dari setelah turun dari kendaraan mobil mereka itu naiknya itu pakai ojek. Nah itulah dimanfaatkan oleh warga masyarakat lingkungan ini. Kami memang di sini masih ada kendala-kendala untuk fasilitas umum, terutama adalah masalah air. Sehingganya sampai hari ini kami akhir untuk ngisi pengku itu adalah kami masih pakai manual, ngambil ngangsu, kalau bahasa orang Jawanya itu ngangsu, pakai anak-anak muda yang memang mereka itu punya peduli sehingga untuk ngisi-ngisi itu. Nah itulah yang menjadi kendala kami. Dan yang kedua adalah masalah lampu karena kita masih pakai diesel. Kalau dulunya sih ya ketemunya masih tahun 1930-an dulu. Kalau pertama kalinya yang megang di sini juru kunci itu almarhum Abah Hasan. Itu sudah sepuh, udah meninggal. Terus kesininya almarhum Abah Kartawi, Abah Sade. Jadi setiap orang yang jaruh datang ke situ, ke Abah itu, jadi antar ke atas. Cuma kalau dulu kan yang jaruh ini jalannya susah, Pak. Jalan kaki ke bawah sana, Pak. Jalan kaki susah. Itu dari Cirebon, Banten, Tasik, itu Gresik ada.
Di luar provinsi Lampung berarti Pak? Ya, kalau seluruh Lampungnya ya dari panjang hampir semua sih kalau Lampung, Pak. Hampir semua. Hampir Kalau semua. pernah ada tamu yang paling jauh di sini dari mana? Gresik, dari Gresik. Kenapa dia? Kalau dari Lampung itu ada yang dari Kerajaan Siak Pekanbaru ada.